Saya Francisca Romana Dewi Astika Indah Sintawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk kucing supervisi akademik di kelas. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Aprilia Eka Putri. Beliau salah satu guru DKV di SMK Negeri 1 Gesi. Selamat pagi Bu April. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah Bu April. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu April akan melaksanakan supervisi. Ya, supervisi sendiri di sini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bu April nanti lakukan. Nah, Bu April, sedangkan pra-observasi ini, percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal untuk Bu April nanti agar Bu April lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti mampu menampilkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu April? Ya. Baiklah Bu April, izinkan saya menanyakan beberapa hal sebelum nanti Bu April melakukan supervisi. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu April, apa nanti yang menjadi tujuan Bu April, tujuan pembelajaran Bu April pada saat pembelajaran? Ini Bu, untuk tujuan pembelajarannya nanti, yang pertama saya berharap pembelajaran ini nanti akan berpusat pada siswanya. Jadi materi yang diberikan saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian dengan adanya pembelajaran ini nanti saya berharap peserta didik itu mampu menjelaskan konsep dasar karya, sketsa, dan ilustrasi dengan benar, tentunya dengan diskusi dan menggali informasi. Berarti nanti tujuan pembelajaran Bu April ini dengan adanya diskusi dan juga menggali informasi, murid Bu April ini dapat menjelaskan mengenai konsep dasar karya, sketsa, dan juga ilustrasi, begitu ya Bu April. Ya, baiklah. Kemudian Bu April, apa yang membedakan pembelajaran kali ini? Pembelajaran yang dulu yang sudah Bu April lakukan bagaimana, dan nanti pengembangan untuk pembelajaran kali ini seperti apa? Jadi kalau pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu mayoritas tetap masih dominan ceramah, kemudian masih menggunakan PowerPoint aja. Nah, untuk kedepannya ini nanti saya ingin sedikit ada perubahan, jadi saya nanti akan PPT tetap ada, tapi disertai dengan video dan juga alat peraga. Jadi harapannya nanti dengan materi yang disampaikan itu lebih mengena ke peserta didik. Oh gitu. Dengan kata lain, untuk pembelajaran yang kemarin kan Bu April hanya ceramah dan hanya menggunakan PowerPoint ya. Itu dirasa buat Bu April masih kurang ya capaiannya, sehingga kali ini pengembangan kali ini Bu April akan menggunakan alat peraga dan juga tetap menggunakan PPT. Kemudian ada video pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid Bu April, begitu gitu. Berarti dengan kata lain, berarti pembelajaran Bu April ini sudah mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu ya Bu April ya. Ya, baiklah. Kemudian Bu April, rencana atau strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Bu April lakukan? Pertama mungkin ini Bu, saya pengennya karena kan mayoritas siswa itu kan dengan berbeda-beda karakter ya. Jadi saya pengennya itu melatih siswa untuk fokus terhadap materi, kemudian dengan kolaborasi yang baik antara peserta didik dan juga saya bisa menyesuaikan mereka karena memang setiap anak kan punya ciri khasnya masing-masing. Kemudian saya berharapnya dapat meningkatkan motivasi serta minat peserta didik karena kebetulan Bu di DKV ini kan tidak umurnya banyak itu masuk di DKV aja. Jadi kadang itu karena kuliah kedua di DKV dia kuliah pertamanya ada di jurusan lain. Jadi bagaimana kita itu bisa biar peserta didiknya tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang mungkin dari segi minat mereka itu into option kedua. Gitu ya. Berarti nanti Bu April dalam rancangan pembelajaran kali ini akan lebih memperhatikan atau lebih berpusat kepada murid, lebih membuat pembelajaran yang lebih menarik, sehingga yang awalnya nih murid-murid yang dulunya memang tidak di jurusan BKV awal pilihan
inovasi untuk lebih memperdalam pembelajaran di DKV lagi gitu ya. Nah kemudian Bu April, dari rancangan ini kira-kira apa yang akan Bu April siapkan? Apa saja yang akan Bu April siapkan di situ? Yang pertama mungkin ini Bu, saya berusaha untuk mendesain pembelajaran ini menarik mungkin, kemudian belajar untuk lebih kreatif karena pada dasarnya ini ya Bu ya, karena guru itu ternyata tidak cuma guru mengajar aja. Jadi kadang persiapan kita untuk pembelajaran di kelas itu berkurang waktunya. Jadi saya berusaha untuk mencari inovasi lain dalam pembelajaran, kemudian mencoba untuk mengelompokkan siswa, karena balik lagi siswa itu kan khas dengan ciri khas masing-masing. Jadi nanti coba dikelompokkan sesuai dengan minat mereka, kemudian terus karena ini nanti kebetulan Bu, materinya kan tentang konsep sketsa dan ilustrasi, jadi tentu aja pembelajarannya itu kan harus PJBL, kemudian menggunakan pola kelompok yang kita udah itu tadi, dan juga menggunakan ada lembar kerjanya, LKPD-nya. Jadi nggak cuma kamu kasih proyek, tapi harus ada LKPD yang memang apa yang harus kita lakukan dalam praktis. Luar biasa sekali ya rancangan kedepan yang akan Bu April lakukan. Bu April sudah akan membuat pembelajaran dengan pengelompokan yang heterogen sesuai dengan kondisi dan minat dari siswa atau murid Bu April. Kemudian pembelajarannya sudah menggunakan PJBL ya, berarti project based learning ya, berarti nanti ada project yang akan anak-anak buat begitu ya Bu April. Dan kemudian juga Bu April menyiapkan untuk LKPD-nya ya, luar biasa sekali Bu April. Nah, dari semua rancangan dan strategi yang sudah Bu April buat ini, kira-kira adakah yang akan terlibat di dalamnya untuk membantu Bu April? Tentu ada yang terlibat Bu, karena kebetulan di DKV itu kan untuk yang kelas itu ada 3 kelas, dan kebetulan itu guru-gurunya beda-beda semua. Jadi yang terpenting kita berkolaborasi supaya antara satu kelas dengan kelas lainnya itu tidak berbeda materinya. Dan kebetulan Bu, karena DKV ini kan lebih ke seni ya Bu ya, jadi saya melibatkan juga yang pertama tentu kapal DKV-nya, yang kedua di sini ada guru kesenian yang mungkin background beliau itu lebih ke seninya. Jadi saya belajar dulu, Pak, ini nanti untuk sketsa dan ilustrasi itu enaknya ke siswa biar mereka itu bisa paham konsepnya itu seperti apa. Jadi tetap kolaborasinya. Berarti nanti Bu April akan berkolaborasi dengan Kaprodi terlebih dahulu dan juga dengan guru seni rupa gitu ya, guru kesenian untuk lebih memperdalam tentang sketsa dan ilustrasi itu seperti apa gitu ya. Baik, sangat luar biasa dan bagus sekali Bu April. Nah, dari hasil percakapan kita nih Bu April, tentu ada refleksi yang Bu April ambil sebelum observasi dari percakapan kita ini. Refleksi apa yang apa yang dapat nangkap? Yang pertama saya bersyukur sekali sih Bu ada supervisi ini, karena sebagai pemacu saya untuk ketika nanti di supervisi ada kesalahan atau oh iya saya harus belajar mana yang harus saya benahi, kemudian masukan-masukan bagaimana supaya pembelajaran itu jadi lebih baik. Jadi kan mau nggak mau oh iya ini ada yang harus dibenahi lagi, harus ada yang diperbaiki lagi untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, karena ya mau nggak mau kan kita harus bisa untuk membuat siswa itu betah di pembelajaran ya Bu ya. Jadi ya memang harus menyesuaikan dengan kondisi siswa juga. Saya jadi nggak sabar ini ingin segera melihat ya melihat proses pembelajaran Bu April seperti apa ya, dengan rencana yang sangat luar biasa sekali ini. Kapan waktu pelaksanaannya Bu April? Kayaknya Senin itu jadwal praktek saya kayaknya. Berarti besok Senin izinkan saya untuk bisa mengamati proses pembelajaran yang Bu April lakukan ya. Jadi ini nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama begitu ya Bu April. Oke. Terima kasih Bu April untuk waktu yang diberikan. Terima kasih, semoga nanti observasi pelaksanaan supervisinya berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah Bu April rencanakan, dan strategi yang sudah Bu April susun bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti pembelajaran yang kita berikan kepada murid sungguh berpusat pada murid dan bermanfaat bagi mereka. Gitu. Terima kasih Bu April. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan perwakilan kelas memimpin doa terlebih dulu. Silakan. Siap. Sebelum memulai pelajaran, adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum sarapan dulu. Waduh. Ada yang nggak masuk? Terima kasih karena hari ini sudah nihil masuk semuanya. Masih ingatkah dengan pelajaran minggu kemarin? Kemarin kita bahas apa? Kemarin kita bahas warna. Kita bahas warna. Duluan masih kaitannya sama warna. Ternyata warna itu penting banget. Kenapa Ibu bilang penting? Sekarang mau desain sebagaimanapun gitu ya, bagus-bagusnya desain kamu. Andai kata kamu salah warna, itu udah punya arti yang beda. Contohnya aja, contoh gampang aja. Ketika kamu ngasih tone warna ke matahari, matahari yang kamu tahu warnanya apa? Kuning, merah, oranye. Nah, kuning, merah, oranye. Nah, ketika kamu ngasih warna yang salah, untuk kasih warna biru, matahari dikasih warna biru apa yang masih kaitannya sama warna. Ternyata sepenting itu warna. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep dalam sketsa ilustrasi. Kita bahas konsep sketsa dalam ilustrasi. Sketsa itu apa sih? Sketsa gambarannya dulu. Jadi kenapa saya tanya dulu? Karena pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian tidak menyalahartikan apa itu konsep sketsa dan ilustrasi. Jadi penting banget konsep sketsa ilustrasi. Sketsa tadi gambarannya belum, jadi kalau ilustrasi apa? Sebuah bayangan. Kita bisa mengilustrasikan sesuatu. Nah, contohnya aja nih. Imajinasi. Ilustrasi imajinasi. Oke, jadi yang terpenting dalam konsep sketsa atau ilustrasi itu pasti yang satu, temanya. Makanya sejak awal ketika kita ingin membuat sesuatu, pahami dulu temanya. Temanya itu apa sih? Misal kaitannya kalau tema-tema kayak gitu kan sama poster ya, sama poster. Misal poster yang baru ini hari guru ya, hari guru. Nah, poster temanya hari guru. Pasti kan ilustrasi yang kamu pakai di situ apa? Guru ngajar ya kan. Terus ada siswanya. Pas enggak ketika kamu pakai konsep ilustrasi di poster guru, yang kamu pakai, yang kamu ambil tuh Pak Tani kamu masukin, Pak Polisi kamu masukin, pas apa kurang pas? Nah, belum pas ya, maksudnya. Jadi pahami dulu temanya. Kalau temanya itu hari guru, berarti ya kamu harus cari tahu nih hari guru itu identiknya dengan apa. Sama kemerdekaan, misal kemerdekaan, dia identiknya dengan apa sih? Kalau kemerdekaan itu pahlawan. Terus kalau poster kemerdekaan biasanya warnanya apa? Ini pasti ada benderanya, gitu kan? Terus lagi poster makanan. Kalau poster makanan itu identiknya dengan warna yang kayak gimana? Warna yang berbeda, warna yang berbeda itu warnanya kayak apa?
kalau kamu ngasih warna di mana gitu ya. Jadi kita mempertanyakan ini makanan ke orang ini sebenarnya tak pernah menarik. Jadi pastilah makanan itu warnanya mah. Oke, kembali ke konsep sketsa dan ilustrasi. Di konsep sketsa dan ilustrasi itu pasti ada tekniknya. Nah, kemarin kita udah selingin nih teknik-tekniknya. Teknik menggambar itu ada teknik busel, ada teknik arsir. Yang kemarin ternyata teknik arsir itu nggak sembarang teknik yang harus penting di arsir. Ternyata garisan-garisan itu harus berarah, searah. Kalau nggak searah berarti yang lain arah. Nah, itu ada arsir, ada busel. Kemudian yang bikin kamu capek teknik apa? Teknik pointilis yang bikin kamu capek kayak bukakan kamu itu, bukakan kamu ini. Nah ternyata ketika sudah jadi karyanya memang bisa dia kayak gitu. Jadi memang konsep dari sketsa dan ilustrasi itu yang pertama adalah teknik. Skema penting, teknik penting. Nah sekarang udah tak share di grup ya kan untuk materinya. Tadi itu udah tak share juga. Selain tatap di sini udah tak share juga. Boleh dibuka lewat HP, boleh. Mau dibuka lewat komputer boleh, lewat PC boleh. Mau silakan sudah tak post di situ, sudah tak bagikan di grup kalian. Boleh dicek konsep sketsa ilustrasi ini seperti apa. Tidak akan jauh berbeda. Jadi tekniknya, warnanya, pemilihannya. Ternyata poster itu ada banyak macamnya. Gitu kan. Pada pertemuan kali ini untuk memperdalam hal itu, kalau teori aja kan kayaknya kurang ini ya. Jadi kita akan langsung praktek aja. Nanti akan praktek sambil belajar biar memperdalam teorinya. Ibu akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian. Jadi nanti silakan dikelompok, dikerjakan bersama. Nanti ada silakan kalau kamu mau nyari referensinya di YouTube silakan. Kalau mau ada yang tapi saya sukanya baca materi silakan karena materinya sudah tak bagikan. Kalau mau lihat videonya nanti di lembar kerja yang dibagikan sudah ada link YouTube-nya. Jadi nanti silakan diakses. Nanti sama yang di sana. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Hasilnya. Nanti kamu sudah Ibu bagikan, yang sudah di-share juga di grup, silahkan dibuka. Kemudian kita baru belajar konsep dari sketsa dari
lembar kerja yang diberikan dari situ. Di situ ibu kan tahu bagaimana proses kalian itu membuat poster. Kan tadi poster udah ada unsur-unsurnya, baik yang dari ilustrasi yang dilakukan, kemudian ada pesan yang disampaikan, dan juga penggunaan warna ternyata seperti itu, pemilihan fontnya juga. Sekarang boleh disampaikan gimana kalian bikin, karena ini baru konsep ya, jadi boleh pakai Canva, boleh. Temanya apa? Temanya kita tentukan dulu. Temanya mengenai gitu ya. Nanti selesai membuat, boleh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ada pertanyaan? Pengumpulan karyanya nanti ibu bagikan link di grup. Jadi silakan nanti karya-karyanya dikumpulkan via Google Drive gitu ya. Bener nih, ada pertanyaan? Temanya hari guru. Ada pertanyaan ya? Oke, jadi boleh dimulai mengajarkan. Ada ngumpulin di Google Drive, ibu cek udah ada progresnya, walaupun ada yang masih mengerjakan juga, nggak apa-apa. Jadi sekarang silahkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan di depan, menceritakan kenapa kalian bisa pilih konsep poster ini. Jadi silahkan ceritakan historinya kenapa pilih kayak gitu ya. Kelompok 1 saya Paramedia Widya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari poster Hari Guru hari ini. Itu adalah poster yang saya selesaikan hari ini. Di situ saya menggunakan tema latar belakang di sekolah. Ada pohon sekolah, terus di situ saya menyantumkan logo sekolah dan SMK hebat dan menggunakan font yang bertuliskan Selamat Hari Guru. Di situ ada sekolah, pohon, dan juga murid dan guru yang sedang mengajar di sekolah. Dan terakhir saya memberi kata-kata di paling bawah, yaitu
pengabdian itu mendidik putra putri negeri bagaikan berita dalam kegelapan. Terima kasih ucapkan untuk semua jasamu yang tak akan tergerus waktu. Selamat Hari Guru. Kami menggunakan tema buku pahlawanku. Kami menggunakan gabungan dari ilustrasi gambar seorang guru dan seorang pahlawan untuk menunjukkan kepada yang melihat tanpa kami menjelaskan, mereka sudah tahu kalau ini temanya buku pahlawanku. Dan saya sengaja menggunakan warna-warna yang cerah untuk menarik perhatian siapapun yang melihat konten kami. Sekian. Baik, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan karyanya, ternyata bagus-bagus semua. Kita kasih terus buat kalian semua. Oke, baik. Sudah kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Kira-kira nih, pelajaran hari ini itu menurut kalian hal apa yang membuat kalian menarik? Pengen kalian pelajari yang bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Refleksi pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa membantu pemilihan warna pada poster? Ternyata warna seperti itu. Yang lain, Ada form buat posternya pemilihan font itu buat posternya itu yang mana? Kemudian semua membuat ilustrasinya bagaimana. membuat ilustrasinya bagaimana? Oke, jadi banyak hal baru yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira menyenangkan nggak pembelajaran pada hari ini? Yakin? Lagi. Nanti kita tunggu ya karya-karya selanjutnya dari kalian. Ternyata nggak berasa ya, jamnya udah mau selesai. Untuk memperdalam materi pada hari ini, baiknya kan harus ada yang dibawa pulang. Masa kalau pulang nggak bawa apa-apa? Jadi untuk memperdalam materi pada hari ini, silahkan kalau hari ini kelompok berarti yang dibawa pulang kan harus itu dulu. Jadi setiap siswa nanti silahkan belajar membuat poster di rumah. Nah, temanya apa nih? Kira-kira temanya yang cocok apa? Hari Natal dengan baru gitu ya. Bertepatan dengan ini Desember nih, biasanya kan hari Natal dengan baru. Jadi nanti poster yang belajar di rumah, untuk belajar di rumah temanya kita sepakati hari Natal dengan baru ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan ini Pak tentang tugasnya. Tugasnya itu mengumpulkannya sampai Oh ya, tugasnya mengumpulkannya sampai kapan Bu? Ibu kasih waktu 1 minggu. Kurang apa kelamaan? Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tugas kalian seperti biasa. Pengumpulannya melalui link yang akan di-share di grup kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kelas yang sangat menyenangkan, banyak pembelajaran yang didapatkan. Sehat selalu, terima kasih. Kita tutup ya. Kita tutup. Silakan diberi doa terlebih dahulu. Kita gerak doa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Romana Dewi Astika Indah Sintawati, calon guru penggerak Angkatan 9
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh guru-guru hebat saya. Ada Bapak Dwi Yarsono sebagai pengajar praktik. Kemudian ada Ibu Aprilia Eka Putri sebagai rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Ngesi. Untuk kesempatan kali ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi hasil dari rangkaian observasi yang kami lakukan sebelumnya. Bagaimana kabarnya Bu April? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini alhamdulillah baik. Baik, baiklah Bu April, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita sudah melakukan rangkaian observasi, mulai dari pra observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemudian saya melakukan observasi di kelas bersama Bu April ketika Bu April melaksanakan pembelajaran. Nah, Bu April, kalau kita flashback ke belakang ya, kemarin masihkah Bu April mengingat apa tujuan pembelajaran Bu April? Ya, Bu. Jadi kemarin ketika pembelajaran di kelas itu tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke siswa itu siswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sketsa dan ilustrasi. Jadi mampu menerapkan, harapannya mampu menerapkan juga setelah mengetahui konsep dasarnya, nanti implementasinya mereka juga Jadi masih ini ya, tujuannya adalah mengimplementasikan dari dasar-dasar DKV. Nah, Bu April, untuk percakapan pasca observasi ini tujuannya kita adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Bu April lakukan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu April capai kemarin, dan untuk melakukan tindak lanjut ke depannya, apa yang akan kita perbaiki, apa yang akan kita tingkatkan. Seperti itu Bu April. Nah, Bu April, setelah kemarin Bu April melaksanakan proses pembelajaran di kelas nih, kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Bu April lakukan pada saat pembelajaran? Yang pertama ini Bu, saya melakukan flashback dulu dari pembelajaran yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya, kemudian saya utarakan juga untuk pertemuan hari ini ngapain aja, kemudian ada pembagian kelompok juga berdasarkan pengkategorian siswa, walaupun memang belum semaksimal itu ya Bu ya. Terus kemudian mereka juga saya beri proyek-proyek kecil untuk mengetahui implementasi dari konsep yang sudah diberikan kemarin, walaupun mungkin masih belum maksimal ketika mengkondisikan suasana di kelasnya. Berarti hal-hal baik yang sudah Bu April lakukan, kalau saya menangkap itu pertama Bu April sudah memberikan pertanyaan pematik ya, kemudian melakukan flashback untuk materi yang sebelumnya yang sudah diberikan sebelum mata pelajaran yang diberikan oleh Bu April setelahnya. Kemudian Bu April juga sudah mulai membagi siswa dalam kelompok-kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, walaupun belum sepenuhnya terlaksana, berarti ini seperti pembelajaran berdiferensiasi tetapi belum yang maksimal begitu, sehingga diharapkan dengan itu kan anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka begitu. Luar biasa sekali Bu April. Kemudian tentu saja pada saat pembelajaran kan ada perasaan atau hambatannya, tidak semuanya berjalan dengan harapan. Nah, kira-kira hambatan apa yang Bu April temui pada saat proses pembelajaran itu? Hambatan yang paling kelihatan ini sih Bu, ternyata ketika mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya itu masih ada beberapa anak itu yang merasa kok saya sama kelompok ini ya Bu, kok saya nggak sama kelompok ini. Kemudian setelah selesai pengelompokan, tentu saja ada satu kelompok yang selesai duluan. Nah, bagaimana mengkondisikan kelompok yang sudah selesai duluan itu, kadang mereka itu pasti mau nggak mau kayak ngeledekin temennya, kayak aku udah selesai, dan pada akhirnya kan mereka bikin gaduh. Nah, itu mungkin kendala yang menurut saya masih harus terus belajar untuk mengkondisikan kelas, karena ya memang anak-anak itu pada unik-unik semua Bu. Jadi ya itu susahnya di situ kemarin. Berarti ini ya hambatan yang menurut Bu April
terbesar nih ya, ketika kita harus mengondisikan anak begitu nih, anak yang kalau kelompoknya tidak sesuai ya mereka akan lebih cenderung untuk seenaknya gitu ya. Tetapi kalau sudah cocok ya mereka akan mengerjakan dengan kompak begitu gitu. Nah, dari hambatan-hambatan yang Bu April tadi ungkapkan, berarti kan itu termasuk hal-hal yang Bu April rasa kurang ya. Nah, selain itu apalagi Bu April yang Bu April rasa kurang dalam proses pembelajaran kemudian akan Bu April tingkatkan? Mungkin ini sih Bu, lebih belajar lagi untuk mengetahui karakteristik siswanya juga, dan mungkin karena siswa yang berbeda-beda karakter itu media pembelajaran yang kita gunakan harus lebih bervariasi. Nah, mungkin kemarin itu saya belum maksimal di media pembelajaran sehingga untuk mengakomodir kebutuhan siswa itu juga kurang. Jadi itu yang mungkin akan menjadi PR saya untuk saya tingkatkan ke depan. Ya, berarti Bu April akan lebih meningkatkan dalam arti menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya. Nah, dari apa yang Bu April mau Bu April tingkatkan, tentu saja kan Bu April membutuhkan strategi ya, strategi yang bagaimana caranya supaya hal-hal yang akan Bu April tingkatkan ini bisa terwujud, bisa tercapai gitu. Nah, Bu April strategi apa yang akan Bu April ambil? Yang pertama mungkin ini sih Bu, saya akan sharing pada teman-teman rekan guru yang lain. Kalau saya punya masalah seperti ini, saya enaknya seperti apa, saya minta wejangan dulu. Kemudian yang untuk cara mandiri mungkin saya akan mencari beberapa referensi mungkin dari YouTube, kemudian dari PMM juga nyari sumber referensi lain yang mungkin bisa memecahkan apa yang menjadi problematika saya ketika di kelas. Berarti nanti langkah-langkah atau strategi yang Bu April lakukan adalah Bu April akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu. Kemudian Bu April juga akan melakukan pembelajaran secara mandiri dalam ini melalui baik itu melalui YouTube atau PMM begitu nggih. Nah, dalam pelaksanaan strategi ini kan tentu membutuhkan komitmen nggih. Ya, pasti kita kan harus berkomitmen untuk mencapai apa yang kita harapkan. Kira-kira komitmen kuat apa yang akan Bu April ambil untuk melangkah ke strategi itu? Balik lagi ya Bu, mungkin karena problem yang saya hadapi ini kan lebih ke berbagai macam karakteristik siswanya. Jadi mungkin komitmen yang ada atau saya terapkan itu mungkin bagaimana saya nanti bisa mengakomodir siswa dengan berbagai karakternya, bagaimana saya nanti bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mungkin itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk diri saya untuk terus belajar mengenali karakter mereka dan mengakomodir itu tadi. Luar biasa sekali Bu April ya, strategi dan komitmen yang Bu April ambil dengan tujuan, dengan harapan Bu April bisa mengakomodir ya kebutuhan belajar muridnya Bu April sesuai dengan gaya belajar mereka, dengan minat mereka. Kemudian Bu April juga akan menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dari pembelajaran yang kemarin. Nah, setelah Bu April kemarin melakukan rangkaian observasi, kemudian kita juga sudah berbicara bersama, sharing bersama. Nah, dari hal-hal yang sudah kita lakukan ini, kesimpulan apa yang Bu April ambil dari hasil kegiatan yang kita lakukan? Yang pertama, ini sih Bu, saya berterima kasih sebelumnya karena melalui observasi ini saya jadi tahu, oh kelemahan saya itu ada di mana. Yang sebelumnya mungkin saya merasa kayaknya ini udah cukup nih buat siswa, oh ternyata apa yang menurut saya baik belum tentu juga baik gitu kan, masih ada kurangnya. Ternyata saya belum maksimal ketika mengelompokkan siswa, mengkategorikan mereka ini enaknya pakai model pembelajaran ini, medianya ini, ternyata masih banyak kekurangannya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih belajar lagi, kemudian menyiapkan media yang bervariatif juga, bagaimana supaya nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu sampai ke siswanya juga, pengimplementasiannya juga maksimal. Berarti observasi ini membuat Bu April semakin bersemangat ya, lebih senang ya karena ada teman untuk berbagi, untuk saling bisa memberikan masukan, berkolaborasi, sehingga nanti kita benar-benar menemukan gaya belajar yang
pas, model pembelajaran yang pas untuk murid kita gitu nih. Terima kasih sekali Bu April untuk yang ini. Nah, Bu April kalau boleh saya satu lagi ya, boleh saya tanya gitu. Tindak lanjut ke depannya Bu April setelah observasi ini dilakukan apa? Tindak lanjut ke depannya mungkin ini Bu, ketika nanti memulai pembelajaran saya akan lebih yang pertama mencari ini dulu karakteristik siswa yang akan saya ajar, kemudian lebih mengkelompokkan mereka. Mungkin yang menurut saya baik ini saya lupa untuk mendengarkan, Bu ternyata ini tuh jangan dikelompokkan sama ini, mendengarkan siswa juga, jadi nggak saklek. Yang menurut saya baik itu tadi, jadi lebih Bu ya, pengkondisian kelasnya juga, kemudian bagaimana mereka, karena gaya belajar setiap siswa juga beda juga Bu, jadi ya lebih mendengarkan siswa juga. Berarti tindak lanjut ke depannya Bu April sebelum pembelajaran akan lebih mendengarkan mendengarkan pendapat siswa, sehingga Bu April tahu betul bagaimana kondisi siswa saya, ke depannya saya harus membuat seperti apa gitu ya pembelajaran ini. Terima kasih sekali Bu April untuk percakapan ini, luar biasa sekali. Saya berharap semoga apa yang menjadi harapannya Bu April ke depan, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang lebih baik, kemudian bisa mengenal gaya belajar murid dengan lebih baik, itu bisa terwujud sehingga benar-benar kita itu menjadi guru yang memang benar-benar bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk murid kita. Terima kasih Bu April, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tunggu sharing berikutnya, biar kita sama-sama belajar, berkolaborasi sehingga pembelajaran yang kita ciptakan juga akan kedepannya akan lebih baik. Terima kasih sekali Bu April. Terima kasih Pak Dwi. Demikian Bapak dan Ibu percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.